adik-adik. Shalom Kurang Kak. semangat. Sekali lagi ya biar kakak sapa. Shalom adik-adik. Shalom Wow, suaranya kenceng banget. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Puji Tuhan, semuanya sehat. Udah hampir 2 bulan kita tak beribadah di rumah Tuhan. Tapi meskipun kita nggak beribadah di rumah Tuhan, kita bisa beribadah di rumah, mendengarkan video dari kakak-kakak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan 3 senjata. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, kidung jemaat. Yang ketiga, hati dan pikiran. Dari siapkan yang 3 senjata itu adik-adik. Oke, kalau udah disiapkan 3 senjata itu, kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan, nafas kehidupan yang boleh masih kami rasakan pada hari ini. Terima kasih juga Bapa buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, yang menyertai kami Bapa di dalam ibadah kami. Berilah kami kefokusan agar kami dapat menikmati ibadah kami hari ini. Walaupun di rumah saja ya Bapa, Tuhanlah yang memberkati kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berikan kesehatan buat kami, agar kami tidak dalam mara bahaya apapun di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Hanya ini doa permohonan kami ya Bapa. Sebelumnya Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Hanya ini doa kami ya Bapa, melalui nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan kata syukur kehadirat-Mu. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat hari Minggu adik-adik. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 hingga ayat 29. Namun ada baiknya kita membaca hingga ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak asing lagi dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mungkin kita sering mengucapkannya dengan sebutan SMA, bukan sekolah menengah atas, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang luar biasanya, mereka adalah orang-orang pilihan yang diangkat oleh kerajaan untuk duduk di kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Maka kehebatan mereka, kesetiaan mereka, kepintaran mereka ternyata teruji oleh testing atau seleksi yang diperbuat oleh kerajaan Nebukadnezar. Mereka telah diseleksi dengan kriteria sebagai berikut. Di samping muda, mereka juga tidak bercela, mereka berperilaku baik, mereka pintar, mereka berhikmat, mereka telaten, cakap dalam pekerjaan, serta memiliki pola hidup sehat. Berarti mereka ada keahlian khusus. Mereka yang adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih dan untuk memiliki tugas dan tanggung jawab. Adik-adik sekolah minggu yang baik, yang membuat mereka hebat bukan sekedar kriteria yang sudah Amang ucapkan tadi. Ternyata kehebatan mereka itu dipengaruhi oleh keteguhan dan kesetiaan iman mereka kepada Allah. Keteguhan dan kesetiaan iman mereka kepada siapa? Kepada Allah. Di mana keteguhan dan kesetiaan mereka kepada Allah? Ini dia. Saat Raja Nebukadnezar yang adalah penganut kafir itu memerintahkan semua orang, memerintahkan semua rakyatnya untuk
menyembah patung emas yang dibuatnya. Dalam kitab Daniel 3 atau Daniel pasal 3 ayat 1 dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Bahwa Nebukadnezar menginginkan siapapun dia, seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu. Dan bagi siapa yang tidak mau menyembah patung itu, kita tadi sudah mendengar konsekuensinya adalah dia akan dicampakkan ke api yang menyala-nyala. Dia akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan perintah ini disampaikan kepada seluruh rakyatnya. Seluruh rakyat Babel pada waktu itu yang rajanya Nebukadnezar kafir itu. Ternyata adik-adik, lalu seorang pegawai raja melaporkan bahwa ada 3 orang Yahudi yang telah melanggar atau tidak mau menyembah patung tersebut. Siapa tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja pun adik-adik memanggil mereka. Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, mari sini. Kalian sudah melanggar titah raja, sudah melanggar peraturan raja. Tahu nggak konsekuensinya? Mereka pun dengan berani menjawab, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu kita bisa lihat tadi dalam Daniel pasal 3 ayat 17 hingga 18. Ya. Di sana jawaban mereka dengan lantang, dengan berani menolak perintah raja itu. Ini membuktikan betapa beraninya dan betapa teguhnya iman mereka. Namun adik-adik, atas kesetiaan mereka kepada Allah, raja pun melaksanakan penghukuman kepada mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka diikat, lalu mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Dalam nats kita hari ini dikatakan bahwa raja melihat seolah-olah ada 4 orang yang berada di perapian yang menyala-nyala itu. Dan raja bertanya, bukankah 3 orang tadi? Lalu pengawal berkata, ya Raja, memang tadi 3. Tetapi sepertinya ada 4 orang berjalan-jalan di sana. Lalu raja memanggil, Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemarilah, keluarlah dari sana. Dan mereka sungguh selamat. Dan bahkan bau hangus pun tidak ada pada mereka. Dan Allah lah yang menyelamatkan mereka, adik-adik. Itu menjadi satu berita yang menjadi kehususan pada saat ini bahwa orang-orang yang benar itu akan bersaksi tentang kehebatan Allah. Orang-orang yang benar itu, orang-orang pemberani itu akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Akan mendapatkan yang namanya bantuan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai dan kekuatan mereka.
Itu dia, menjadi perisai dan kekuatan mereka. Keberanian mereka mempertahankan, mempertaruhkan iman mereka, membuahkan mujizat yang sungguh luar biasa dari Allah. Dan menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar. Adik-adik yang baik, ternyata kita mau diajarkan oleh firman Tuhan saat ini, siapapun kita, yang walaupun kita dikatakan anak-anak, ternyata dengan ibadah kita, dengan perlakuan kita, dengan keberanian kita menyatakan kebenaran firman Tuhan menjadi khotbah yang hidup, dan itu menjadi perisai kita, dan itu menjadi kekuatan kita untuk menyaksikan kehebatan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adikku, anak-anakku sekolah minggu, beranilah sebagai pengikut Kristus, karena Dia yang akan melindungimu. Beranilah sebagai pengikut Kristus, karena Dia akan melindungimu. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Adik-adik, ingat, mental dan kekuatan kita adalah perisai dan kekuatan kita. Mental dan keberanian kita adalah perisai dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terkhusus kepada anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu, Tuhan kiranya memampukan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.